langkah apa saja sih yang harus aku lakukan biar aku tambah cerdas secara spiritual. Diawali dari kesadaran, kekinian, kedisinian. Nah, ini mari kita bangun sekarang kecerdasan spiritual kita. Pertama-tama diawali dari penerimaan, ridho terhadap situasi kita hari ini apapun itu. Jadi awal ridho ini akan jadi kunci. Awal penerimaan ini akan jadi kunci. Kalau di awal kita sudah tidak terima, kita sudah menyangkal, kita sudah tidak puas, sulit kita menghidupkan kecerdasan spiritual kita. Yang ada hanya mengeluh-mengeluh, protes-protes, dan lain sebagainya. Maka yang pertama penting kesadaran, kekinian, kedisinian. Jadi cuma untuk menerima itu kan kita harus tahu yang kita terima itu apa. Nanti jangan-jangan ada yang bilang, oh enggak ada yang ngirim Pak, saya nerima apa juga. Jadi situasi kita hari ini, kondisi kita hari ini. Nah, untuk tahu situasi yang harus kita terima, disitulah pentingnya ilmu. Jadi pengetahuan, baik tentang diri kita maupun tentang situasi lingkungan di sekeliling kita. Oh iya, saya sadar aku ini sampai detik ini masih orangnya pemarah. Saya terima dulu. Jadi banyak orang yang pemarah tapi tidak ngaku kalau dia pemarah. Maka kesadaran untuk kekinian, kedisinian itu penerimaan diri yang itu diawali dari ilmu, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Aku ini tipe yang orang gimana sih? Nah, diterima dulu, jangan diingkari, jangan denial. Kalau sudah, baru niat, azam yang kuat, niat. Saya masih pemarah, saya tahu, tapi aku akan berusaha untuk lebih baik. Nah, ini niat untuk jadi lebih baik. Setelah kita terima diri kita apa adanya. Jadi ridho, niat. Kemudian yang ketiga, refleksi tentang hakikat diri kita yang sejati. Kalau ini ideal, aku itu seharusnya bagaimana sih? Nah, ini idealnya yang nomor 3. Jadi ini mungkin aspek tafakurnya. Yuk kita pikir, aku itu harusnya gimana? Mengapa sih Allah itu menjadikanku seorang muslim yang hidup di Indonesia, di desa ini, punya saudara seperti ini, teman-temanku kok tipenya gitu semua, dan lain sebagainya. Jadi kita memahami, kalau begitu aku harus apa? Aku harus bagaimana? Diriku harus dibentuk seperti apa? Nah, ini refleksi tentang hakikat diri kita. Kemudian saatnya berjuang, niat yang kuat, kemudian kita tahu target tujuan kita yang ideal tadi, kemungkinan kita akan bertemu banyak halangan dan rintangan. Di situ saatnya kita menaklukkannya. Jadi kita mungkin ketemu kemalasan kita sendiri, kita ketemu teman yang tidak mendukung kita, macam-macam. Nah, itu halangannya. Saatnya kita menaklukkannya. Tapi lagi-lagi kita juga harus ngerti ilmunya. Jadi nanti di setiap tahap itu kuncinya ada di ilmu. Kita harus tahu halangannya apa. Oh, ternyata halangannya itu nafsuku sendiri. Oh, ternyata halangannya itu lingkungan sekelilingku. Oh, ternyata halangannya itu. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kalau dalam tasawuf, ini fase ketika kita bersih-bersih diri,
namanya takholli. Setelah itu kita belajar kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan diri. Saya itu bisa lebih baik kalau pakai jalan ini. Pakai jalan ini juga bisa, pakai jalan itu juga bisa, Pak. Ada banyak kemungkinan. Nah, tapi dari banyak jalan nanti kita pilih satu kan tentunya. Yo ada banyak jalan kan tidak mungkin kita pilih semua. Nanti pening sendiri. Kalau sudah kita pilih satu, ya kita jalan di satu itu. Meskipun kita sadar orang lain mungkin ngambil jalan yang berbeda, monggo saja. Dan kita komitmen di jalan yang satu itu. Fokus di jalan yang kita ambil untuk memperbaiki diri tadi. Banyak kita hari ini sudah menetapkan mengambil satu jalan, tapi tidak fokus di jalan yang diambil, malah fokus di jalannya orang lain untuk mencari keburukannya jalannya orang lain. Hari ini kan banyak begitu. Saya sudah ambil rute ini deh, tapi kita tidak jalan-jalan. Yang kita lakukan hanya ngeritiki orang lain yang ngambil jalan yang berbeda. Wah, jalanmu salah, jalanmu sesat ke sana, yang benar ke sini, yang paling bagus ini. Jadi kita ribut menyalahkan jalannya orang lain, tapi kita sendiri tidak jalan-jalan di rute yang sudah kita ambil. Nah, ini juga blunder. Jadi kita tahu yang baik yang mana, tapi tidak kita jalankan. Nah, ini bagi saya blunder. Apalagi kemudian kerjaan kita hanya mengkritik kiri kanan orang yang berbeda dengan kita. Jadi makanya yang terakhir itu komitmen di satu jalan, meski tetap sadar ada banyak jalan yang lain. Nah, ini rute-rute untuk menghidupkan kecerdasan spiritual. Diawali dari kesadaran dan penerimaan, dilanjutkan dengan niat, kemudian merenungi hakikat, selanjutnya menyingkirkan halangan, mempertimbangkan macam-macam jalan, dan pada akhirnya berjalan. Ngambil satu rute yang kita tempuh untuk meningkatkan kapasitas spiritual kita.